Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izin mematikan kamera karena sedang berkendala sinyal. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bimbingan dan Konseling BK Belajar, Bimbingan dan Konseling Belajar. Perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma sebagai moderator. Di sini saya bersama teman-teman saya. Pertama ada Damar Tutur Wicaksono, Fadila Maisha Putri, dan Yuni Kurniati. Langsung saja kita akan ke pembacaan materi. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Damar Tutur Wicaksono. Ada Damar, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Lalu selanjutnya definisi DKB atau ada sedikit kendala. Definisi DKB atau diagnosis kesulitan belajar. DKB adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan, sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Macam-macam kesulitan dalam belajar, yaitu yang pertama ada learning disorder atau kekacauan dalam belajar. Kekacauan dalam belajar atau learning disorder ini adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan dengan apa yang menjadi potensinya. Lalu yang kedua ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, yaitu adalah gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga ada learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas. Hal ini bisa diakibatkan oleh mental yang buruk, indera yang tidak sehat, seperti mata tidak sehat, dan telinga kurang sehat, dan lain-lain. Yang keempat ada underachiever, yaitu anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima ada slow learner atau lambat belajar, adalah anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya. Dalam hal pembelajaran, anak akan lebih lambat dalam memproses atau mencerna materi yang diberikan oleh guru ketimbang teman-temannya yang lain. Selanjutnya, kedudukan diagnosis kesalahan kesulitan belajar dalam pembelajaran, yaitu adalah untuk menuntaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembelajaran siswa yang meliputi faktor siswa yang belajar, jenis kesulitan yang dihadapi, dan kegiatan-kegiatan dalam proses belajar, dengan tujuan untuk menemukan letak kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dihadapi siswa, agar pengajaran perbaikan atau learning corrective yang dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baiklah,
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Damar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Mesya Putri. Kepada Fadila, disilakan. Baik, faktor-faktor internal yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar. Yang kedua, yaitu motivasi belajar. Yang ketiga, yaitu konsentrasi belajar. Yang keempat, yaitu mengolah bahan ajar. Yang kelima, yaitu menyimpan perolehan hasil belajar. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Selanjutnya, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Yang ke-8 yaitu rasa percaya diri siswa. Yang ke-9 inteligensi dan keberhasilan belajar. Yang ke-10 yaitu kebiasaan belajar dan yang terakhir yaitu cita-cita siswa. Next. Selamat. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar peserta didik. Menurut Dimyanti dan Mujiono tahun 1994, yang pertama yaitu guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua yaitu prasarana dan sarana pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebijakan penilaian. Yang keempat yaitu lingkup sosial siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sekolah. Next. Selanjutnya, beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar, yaitu pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, yaitu lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, yaitu menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fadila. Selanjutnya dibacakan oleh Yeni Kurniati. Yeni, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Identifikasi khusus. Yang pertama, menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, caranya ia dengan membandingkan posisi atau kedudukan presentasi siswa dengan presentasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik yang ditempuh dapat bermacam-macam antara lain meneliti nilai hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar, mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Next. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Identifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa, mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek nama siswa tersebut mengalami kesulitan. Cara dan alat yang dapat digunakan antara lain, cara yang langsung dapat digunakan oleh guru misalnya, yang pertama, tes diagnostik yang dibuat oleh guru untuk bidang studi masing-masing. Yang kedua, menggunakan hasil ujian siswa sebagai bahan untuk dianalisasi. Yang ketiga, memeriksa buku catatan atau pekerjaan siswa. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Yang kedua, kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti inteligensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Yang ketiga, gangguan-gangguan yang bersifat emosional. Yang keempat, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi
pelajaran lebih lanjut. Faktor eksternal yang pertama, situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif dan antisipatif. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Baiklah, terima kasih Yeni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Prognosis perkiraan kemungkinan bantuan pada langkah ini dapat menyimpulkan tentang yang pertama, apakah siswa masih dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak. Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Yang ketiga, kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan. Yang keempat, siapa yang dapat memberikan pertolongan. Yang kelima, bagaimana caranya agar siswa dapat ditolong secara efektif. Yang keenam, siswa sajakah yang perlu dilibatkan atau disertakan dalam membantu siswa tersebut. Dan apakah peranan atau sumbangan yang dapat diberikan masing-masing pihak dalam menolong siswa tersebut. Yang kelima, referral. Menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang dilaksanakan. Rencana ini hendaknya mencakup yang pertama, cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Dalam membuat rencana kegiatan untuk pelaksanaan sebagai alternatif bantuan sebaiknya didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang dipandang berkepentingan yang diperkirakan kelak terlibat dalam proses pemberian bantuan. Next, Damar. Baiklah, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Moderator, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada hambatan dalam diagnosis kesulitan belajar? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baiklah, terima kasih, Ica. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dari kelas Palembang atau Indralaya, disilakan. Assalamualaikum, izin bertanya moderator. Ya, silakan, Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai calon guru BK agar dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang lebih efektif? Baik, terima kasih, Melisa. Baiklah, sebelumnya maaf untuk pertanyaan 2 dari kelas Indralaya dan 2 dari kelas Palembang. Terima kasih. Untuk teman-teman dari kelas Palembang yang ingin bertanya, dipersilakan.
Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Berarti saya mengambil alih moderator karena Yuriska sedang terkendala sinyal. Yang ingin saya tanyakan, apa manfaat diagnosis kesulitan belajar tersebut? Terima kasih. Baik, apakah bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Maria. Ya, jadi pertanyaannya, metode konseling apa yang dapat digunakan guru BK dalam proses diagnosis kesulitan belajar siswa, agar siswa dapat menemukan solusi untuk memperbaiki sekaligus menuntaskan masalah belajarnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Maria. Izin menjawab pertanyaan moderator. Ya, silakan Damar. Jawab dari pertanyaan Maria, yaitu metode konseling apa yang bisa digunakan untuk mendiagnosis kesulitan dalam belajar. Untuk metodenya sendiri, menurut saya ada metode klasikal, yaitu di mana konselor berinteraksi dengan peserta didik secara keseluruhan dan mencari tahu peserta didik mana yang mengalami kesulitan belajar secara objektif melalui ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Untuk metode selanjutnya mungkin akan dibahas di semester yang akan datang. Mungkin itu saja moderator. Baiklah, terima kasih Damar. Izin menjawab moderator. Ya, silakan Damar. Izin menjawab dari pertanyaan Pratiwi, yaitu manfaat diagnosis kesulitan belajar. Manfaat diagnosis kesulitan belajar itu adalah guru dapat menentukan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik, mulai dari perencanaan, penyiapan materi, metode, media, serta evaluasi yang sesuai dengan keadaan kelas. Karena tentu berbeda platform pembelajaran untuk setiap kelas, dan setiap kelas memiliki peserta didik yang beragam juga karakteristiknya. Jadi dengan diadakan diagnosis kesulitan belajar, diharapkan guru atau konselor dapat membuat inovasi pembelajaran supaya peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan bosan. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, sama-sama Damar. Moderator izin menyampaikan pertanyaan dari Melisa. Ya, silakan Diandra. Pertanyaannya, bagaimana cara mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang efektif sebagai guru BK? Terima kasih. Terima kasih Diandra. Moderator, Iya, Saskia. saya izin menyampaikan pertanyaan dari Ica Maharani. Ya, silakan Saskia. Baiklah, pertanyaannya adalah, apa saja hambatan dalam diagnosis kesulitan belajar? Baiklah, terima kasih Saskia. Yes. Moderator izin menjawab pertanyaan Melisa. Iya, silakan Fadilah. Baik, sebelumnya saya minta maaf off cam karena gangguan sinyal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melisa. Bagaimana cara kita sebagai calon konselor dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang lebih efektif? Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi murid yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dapat dilakukan dengan menandai murid dalam satu kelas atau dalam satu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, baik yang sifatnya umum maupun khusus dalam mata pelajaran. Teknik-teknik yang ditempuh bermacam-macam, antara lain yaitu meneliti nilai ulangan yang tercantum dalam rekod akademik, menganalisis hasil ulangan yang melihat sifat kesalahan yang dibuat, selanjutnya melakukan observasi pada saat murid dalam proses belajar mengajar.
observasi ini dapat dilakukan dengan mengamati tingkah laku dan kebiasaan murid dalam mengikuti satu pelajaran tertentu. Selanjutnya, mengamati tingkah laku murid dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu berusaha mengetahui kebiasaan dan cara belajar murid di rumah melalui checklist atau melalui kunjungan rumah. Teknik yang selanjutnya yaitu mendapatkan kesan atau pendapat dari guru lain, terutama wali kelas, guru pembimbing, dan lain-lain. Sedangkan ada langkah lain yang dijelaskan oleh Abin Syamsuddin, yaitu mengidentifikasi murid yang mengalami kesulitan belajar dapat dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menafsirkan data hasil belajar. Baik, sekian jawaban dari saya. Izin menambahkan moderator. Baiklah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Fadila. Dalam mendiagnosis kesulitan belajar, selain yang dipaparkan Fadila, itu konselor bisa berkolaborasi dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Karena wali kelas dan guru mata pelajaran memiliki waktu interaksi dengan peserta didik yang relatif lama, sehingga wali kelas dan guru mata pelajaran mengenali karakteristik pembelajaran siswa secara umum. Jadi dengan berkolaborasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran akan mempersingkat waktu konselor dalam menganalisis kesulitan belajar siswa. Apakah pertanyaannya bisa diterima, saudara-saudari Indonesia? Yuriska sedang berkendara sinyal, jadi saya ambil alih. Ya, sudah bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ica tentang hambatan dalam diagnosis kesulitan belajar akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu hambatannya ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu waktu, yaitu konselor dan atau guru mata pelajaran mempunyai sedikit waktu untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa atau peserta didik, sehingga hasil dari diagnosis tersebut tidak sesuai atau tidak akurat. Lalu yang kedua ada sarana dan prasarana. Hambatan dalam diagnosis kesulitan belajar ini juga berkaitan dengan kesehatan, terutama kesehatan indera. Apabila sarana dan prasarana untuk cek kesehatan indera secara berkala tidak mencukupi, maka peserta didik akan mengalami kesulitan belajar tetapi tidak diketahui oleh guru, sehingga akan terlambat penanganan. Lalu dari faktor internal yaitu ada peserta didik cenderung berpura-pura. Jika ditanya apakah paham mengenai materi atau apakah ada kesulitan, jawab tidak ada, karena mungkin ada rasa gengsi ataupun rasa bodoh amat. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Ica. Apakah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Damar atas penjelasannya. Sudah bisa dipahami dengan mudah. Baiklah, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.